Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, sekarang kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tema 7 perkembangan teknologi, subtema 1 perkembangan teknologi produksi pangan. Adapun pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama, kosakata tentang teknologi pangan. Volume benda, menghargai perbedaan dalam keberagaman. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentu tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum pembelajaran ini kita laksanakan, kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baca teks halaman 40 tentang pengolahan susu sapi. Manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi yaitu mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, mentega, dan es krim. Kalian pasti suka dengan hasil dari produk susu tersebut, ya. Oke, apalagi es krim, kalian pasti suka sekali. Menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Oke, kita lanjut. Arti kata yang terdapat pada kata berikut dari pengolahan susu sapi. Daya tahan. Apa daya tahan itu? Yaitu kemampuan untuk bertahan atas segala pengaruh dari luar yang sifatnya merugikan, seperti penyakit, godaan, serangan dari musuh. Teknologi. Metode bersifat ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan secara aktis. Pengemasan, yaitu suatu proses atau cara dalam mengemas atau mengemasi. Kedap udara, sifat yang tidak gampang dimasuki atau ditembusi udara. Teks halaman 51 sampai 52. Cara membuat tempe. Kacang kedelai dapat dikonsumsi dalam bentuk yang baru, yaitu tempe, melalui teknologi pangan. Teknologi pangan bermanfaat agar kedelai dapat dinikmati sebagai jenis makanan baru. Zat gizi pada tempe dapat memperbaiki sel-sel tubuh yang telah rusak. Melengkapi kalimat rumpang. Perhatikan kalimat berikut. Tempe merupakan salah satu makanan yang diolah melalui bla 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 pangan atau titik-titik pangan. Apa? Ya, teknologi. Bahan utamanya adalah kacang. Ya, kacang, kedelai, dari dan ragi tempe.
Ragi tempe berguna dalam proses perubahan dari kacang kedelai menjadi tempe. Ragi tempe ditaburkan di atas kacang kedelai saat suhu kacang kedelai rebus telah turun menjadi hangat. Setelah 1 atau 2 hari, kedelai akan berubah menjadi tempe. Nah, titik-titik, tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh. Apa? Ya, konsumsi tempe akan memberikan manfaat yang baik bagi tubuh, ya. Volume benda berbagai kemasan susu. Yang pertama, susu dalam kemasan berbentuk cair, yaitu susu A, kemudian B, kemudian C. Nah, dari ketiga ini, volume kemasan A, B, dan C berbeda. Volumenya berbeda. Volume itu isi, ya, volume sama dengan isi. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Sekarang perhatikan. Ini kemasan susu A. Ternyata kemasan susu A itu terdiri dari 2 kemasan susu B. Volume kemasan A sama dengan 2 kemasan B. Jadi kemasan A itu sebanding dengan 2 kemasan B. Berikutnya, kemasan A kemudian dirubah berapa dari kemasan C? Yang pertama 2, 3, 4. Ya, ternyata volume kemasan A sama dengan 4 kemasan C. Ya, jadi kemasan A itu sebanding dengan 4 kemasan C. Berikutnya, baiklah, sekarang kita lanjutkan, yaitu membandingkan volume benda. Kalian perhatikan botol Udin, Siti, Edo, Benny, dan Dayu. Kelima botol ini dituangkan ke dalam gelas. Gelas Udin isinya, ya, seperti pada gambar, yaitu tanda biru itu, ya. Kemudian Siti hampir sudah penuh. Kemudian Edo hampir sama dengan Udin isinya. Kemudian Benny, kemudian Dayu. Botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak. Volume apa tadi? Ya, isi. Kemudian botol minum milik Dayu memiliki volume paling sedikit. Yang sama, yaitu Udin dan Edo. Oke, kita lanjut. Perhatikan kemasan, ya, susu bubuk. Oh, susu cair ini, ya, susu sapi. Urutan kotak susu mulai dari kotak yang bervolume paling sedikit adalah, ya, urutannya 3, 2, 1. Nah, ini gelas, ya, urutannya mulai 1, 2, 3, 4, 5. Urutan yang tepat bagaimana? Ya,
Urutan mulai dari gelas yang memiliki volume paling banyak adalah 3, 4, 2, 5, 1. Ya, oke, baiklah. Satu panci terisi penuh air setelah dituang 9 gelas satuan. Artinya, volume satu buah panci setara dengan 9 gelas satuan, seperti pada gambar. Nah, ini satu panci bisa terisi penuh dengan 9 gelas satuan. Jika air di gelas dituangkan ke dalam panci, nah, lingkarilah volume air yang lebih banyak. Perhatikan. Nah, ada panci A, B, C, D, E. Mana yang paling banyak? Ya, yang paling banyak adalah B. Yang paling sedikit E. Ya. Kalau kita urutkan dari banyak ke sedikit, B, D, A, C, E. Kalau dari sedikit ke yang banyak, E, C, A, D, B. Nah, itu ya. Baik. Bacaan tentang keberagaman sehari-hari. Ini terdapat pada buku tema 7 halaman 43. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasa. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Perhatikan gambar. Nah, di situ anak-anak banyak sekali, ya. Sedang apa mereka? Ya, ada yang sedang bermain, ada yang, ya, dia berada di depan, sepertinya di depan toko Nusantara. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam itu artinya bermacam-macam. Sikap yang perlu ditiru memberikan akibat yang positif atau baik. Sikap yang harus dihindari adalah sikap yang dapat memberikan akibat negatif atau tidak baik. Nah, sekarang sifat atau sikap yang perlu ditiru dulu. Sikap apa yang perlu ditiru? Muncul sikap tenggang rasa, memahami perasaan orang lain, saling melengkapi satu sama lain, menghargai perbedaan, memperkaya wawasan. Nah, ini. Sekarang sikap yang perlu dihindari apa saja? Perang antar suku bangsa, memicu pertengkaran, memaksakan kehendak, tidak mau bersatu. Ya, jadi sifat-sifat yang negatif itu jangan sampai kita lakukan. Ya. Pembelajaran hari ini sudah usai. Semoga Allah membuka hati dan pikiran kita. Jangan lupa untuk berdoa dan bersyukur. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jika belum paham, sekali lagi kalian bisa melihat kembali
video ini. Untuk itu kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.